Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai Central Retina Vein Occlusion. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Gladys Salsabila Najla Nabiga dari Kepanitraan Stase Mata di RSUD Koja. Berikut adalah gambaran dari bola mata yang sehat, yaitu tidak didapatkan adanya kebocoran pada dinding kapiler mata. Baik, selanjutnya membahas klasifikasi dari oklusi pembuluh darah. Biasanya pasien itu datang dengan keadaan mata tenang dan juga visus turun mendadak. Untuk oklusi sendiri dibagi menjadi arteri dan juga vena. Dan dibagi menjadi dua subbab lagi, yaitu ada yang sentral serta perifer. Untuk yang sentral, visus turun di semua lapang pandang, dan untuk yang perifer yaitu visus turun di sebagian lapang pandang. Untuk gambarannya ada di video selanjutnya. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih definisi dari oklusi vena retina sentral itu sendiri. Oklusi vena retina sentral atau disebut dengan CRVO itu adalah penyumbatan vena retina yang mengakibatkan gangguan perdarahan di dalam bola mata. Jadi penyumbatan ini dapat terjadi di vena utama dan juga di cabangnya. Pada mata yang CRVO didapatkan kerusakan endotel dan pembentukan trombus, terjadi peningkatan volume darah dan resistensi aliran darah vena, sehingga didapatkan neurovaskularisasi dan kebocoran dinding kapiler. Penyebab oklusi vena retina terjadi karena adanya hubungan erat yang terjalin antara arteri yang membawa darah beroksigen ke mata dan vena kita kemudian menyaring darah keluar mata. Karena keduanya begitu berdekatan dalam ruangan sempit, maka jika arteri mengeras, maka akan dapat menekan vena. Jika hal ini terjadi, maka bekuan darah dapat terbentuk di vena retina sentral. Jika ada bekuan, dapat menyumbat vena sehingga menghentikan aliran darah keluar dari mata sehingga membatasi suplai darah ke mata. Pasokan darah yang tidak mencukupi ke retina menyebabkan pelepasan VEGF yang merangsang pertumbuhan pembuluh darah kecil yang lemah di seluruh mata. Pembuluh darah baru ini juga beresiko mengalami perdarahan dan dapat menyebabkan komplikasi lain seperti glaukoma neurovaskular. Pada tahap awal, penyumbatan vena dapat menyebabkan pembuluh di bagian belakang mata melebar karena tekanan meningkat pada vena yang tersumbat. Jika tekanan menjadi cukup tinggi, dinding pembuluh darah dapat pecah dan darah dapat bocor ke retina. Selain serum darah, cairan yang terdiri dari protein kecil dan lipid juga dapat meresap ke dalam retina. Kebocoran yang diakibatkannya ini dapat menyebabkan udem makula yang menyebabkan distorsi penglihatan atau kehilangan penglihatan. Baik, selanjutnya yaitu terdapat gambaran dari pemeriksaan orang dengan oklusi pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada CREO, didapatkan gambaran cherry red spot, kemudian ada BREO yaitu didapatkan gambaran opasitas, ada CRVO didapatkan gambaran blood and thunder stomatosplasm, dan pada BRVO didapatkan gambaran phlegm hemorrhagic. Kasus ini di dunia didapatkan 0,7% pada usia 49-60 dan ada 4,6% pada usia lebih dari 80. Kita juga perlu tahu sebenarnya gimana sih gejalanya dari CRVO ini sendiri. Yang pertama yaitu terjadi penurunan penglihatan secara tiba-tiba dan juga bertahap, terjadi fotofobia, dan bersifat unilateral atau hanya di sebelah mata, serta tidak didapatkan adanya rasa nyeri. Sebenarnya siapa ya yang beresiko terkena CRVO itu sendiri? Yang pertama yaitu usia lebih dari 60 tahun, orang dengan kencing manis, serta orang dengan darah tinggi atau penyumbatan pembuluh darah. Ada berapa sih jenis CRVO itu sendiri? Jenis CRVO itu ada dua, yang pertama ada iskemik. Pertama kita akan membahas yang non-iskemik terlebih dahulu. Untuk yang non-iskemik itu gambarannya sebagai berikut, yaitu tajam penglihatannya masih baik, terdapat perubahan lapang pandang yang ringan, dan juga didapatkan dilatasi retina yang ringan. Kemudian untuk yang iskemik, yaitu gambarannya sebagai berikut, didapatkan 4 kuadran perdarahan yang lebih ekstensif, gambaran seperti gumpalan kapas, serta pembengkakan pada retina.
Bagaimana sih perawatan pada pasien penderita CRVO itu sendiri? Yang pertama yaitu mencari penyebab dan mengobatinya. Yang kedua yaitu disuntikan vascular endothelial growth factor oleh dokter, yaitu untuk menghentikan perdarahan serta dilakukan laser fotokoagulasi dan dapat dilakukan vitrektomi. Nah, untuk kamu yang menderita CRVO dan datang ke klinik mata di rumah sakit, maka dokter mata akan memberikan pengobatan yang dinamai dengan anti-VEGF atau yang biasa dikenal dengan operasi laser. Pengobatan ini akan dilakukan terpisah satu sama lain dan setiap satu kali pengobatan hanya membutuhkan beberapa menit. Pengobatan anti-VEGF yaitu dilakukan penyuntikan ke vitreus mata seperti cairan kental bening dan menyuntikan ke bagian tengah mata. Pengobatan ini dapat mengurangi pembengkakan atau udem makula dan yang pasti dapat membantu memperlambat kehilangan penglihatan atau bahkan meningkatkan penglihatan. Dokter mata Anda akan menentukan berapa banyak suntikan yang Anda perlukan selama jangka waktu tertentu serta jenis dan juga frekuensinya. Operasi laser ini disebut dengan fotokoagulasi laser panretinal, yaitu ditargetkan pada banyak titik di sekitar pinggir retina untuk menghindari makula sentral. Banyak luka bakar kecil yang terjadi pada retina dalam perawatan ini sehingga menyebabkan pembuluh darah menyusut dan seringkali mencegah tumbuh lagi di masa mendatang. Hal itu juga mengurangi kemungkinan perdarahan pembuluh darah. Bagaimana sih cara mencegahnya? Berikut adalah gambaran pencegahan dari penyakit CRVO. Baik, sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.